Jadi gini Mas, masalah pilihan ke 011 masalah dengan Eka Wangi, ya. Suatu konsep pemikiran yang bersama-sama. Kita ini kan perantau di Bali. Jadi waktu Mas Yusuf ke sana, itu Mas ada suatu klik Mas. Kalau kita di Bali adalah mengikuti penguasa yang di sana. Ya dong, Pak Win bilang saya, ayo Birma, kita garap bareng-bareng. Kita ini harus memilih orang yang kita yakini, seperti itu. Jadi satu adalah kesepakatan dengan Eka Wangi. Kebetulan saya sebagai wakil ketua umum dari Pak Agustinus Sunjaya sering mengikuti semua, nggak ada salahnya. Yang kedua adalah aspirasi dari Porcam dan Pordes saya. Walaupun saya kalah kemarin waktu pileg, wis tak apa ini KB. Jadi mereka, ayo Bu, kita ke 01. Saya nggak ada kalau sudah 50 orang, 70 orang bilang 01, saya mengikuti. Terus ketiga, ini masalah rasa, masalah keyakinan. Kalau kita yakin, apa rasa yang kita lihat kepada Mas Yusuf? Satu, pengalaman di birokrasi dalam 10 tahun. Benar nggak Mas? Paling enggak sudah mengabdi kepada Banyuwangi, iya kan? Jadi paling tidak beliau itu sudah tahu. Banyak pertanyaan, kenapa nggak berkembang? Oh bukan nggak berkembang, karena tidak ada ruang. Benar nggak? Karena tidak ada ruang. Kalau misalkan saya sebagai direktur PT Lumega, saya memberikan ruang yang bagus kepada manajer saya. Oh manajer saya pinter, bisa memimpin, saya tinggal kemana-mana sudah tugasnya beliau, kan seperti itu. Ini masalah keyakinan tidak bisa dipaksa, tidak bisa Mbak Irma harus tidak bisa ditukar dengan apapun, benar nggak Mas? Tidak bisa ditukar, ini masalah rasa lukas, bukan kasihan. Bahasa Maduranya neser itu apa ya? Neser ya. Saya lihat Pak Yusuf tuh neser. Pak Yusuf ini kan ke Eka Wangi kan mengorangkan orang. Lo minta tolong lo, ayo Eka Wangi gimana dengan menyampaikan visi misinya. Oh kita tanggapi. Sama dengan Pak Koster, gubernur yang di Bali itu waktu ke pemilihan, oh sowan Mas ke Eka Wangi. Eka Wangi itu besar. Memang yang di Bali itu ada 6.000 anggota. Tetapi kita punya cabang-cabangnya, ada Gianyar, ada Klungkung, ada Tabanan, ada yang di kota kan seperti itu. Jadi semua ayo bareng-bareng kan gitu, nggak ada salah. Tapi saya tegaskan lagi kalau di Banyuwangi ini adalah masalah keyakinan Mas. Ya itu sudah tidak bisa tidak bisa dirubah-rubah. Loh kenapa? Kemarin banyak yang nanya, kenapa Mbak Irma itu sempat mengantar tugas waktu itu? Tugas kepartean karena saya belum mengundurkan diri. Oh saya ditugaskan Pak Irma besok ikut ngantar, siap Pak Ketua, saya harus patuh dong. Nah tapi kalau udah masalah prinsip ini udah nggak bisa, makanya saya secara baik, secara niatan baik saya mengundurkan diri dengan baik-baik karena Pak Ketua saya itu adalah berteman dengan saya nggak musuhan. Nah masalah orang-orang mau bilang saya penyusup atau saya pengkhianat itu urusan biasa public figure. Saya bukan milik dalam satu partai, saya miliknya orang-orang Banyuwangi, milik UKM yang sudah saya kemana-mana, kan seperti itu. Selain karena ada hubungan itu tadi, rasa atau hubungan emosi Mas Yusuf kepada Banyuwangi dan Eka Wangi, mungkin ada keterkaitan dengan program ke depan, apakah ada keselarasan dengan program ke depan? Kalau saya pernah menyampaikan kepada Mas Yusuf, saya bilang Mas Yusuf, saya secara pribadi dengan sedulur Irma ini tidak mempunyai suatu kontrak politik, bisa ditanya kepada beliau. Tetapi saya nitip bagaimana UMKM ini besok diwadahi. Mosok Mas, Banyuwangi dengan Trenggalek besar mana? Banyuwangi, bener nggak? Si Pak Emil Dardak itu ngobrol sama kita, Mbak Irma ini produknya UMKM sudah bagus, diwadahi, bikinkan tempat satu khusus untuk pusat oleh-oleh Mas. Jadi wes gak perlu nitip dikelola sendiri, udahlah ambil konsultan dari mana aja, tapi Eka Wangi UMKM ini harus diwadahi. Kan kayak gitu. Saya pikir Mas Yusuf itu sudah pengalaman di birokrasi, dan Gus Reza itu adalah orang akademis yang sangat mengerti anak muda. Insya Allah itu ada satu frekuensi dengan kami. Saya pinginnya UMKM di Banyuwangi itu hidup, Mas, yang menghidupi kabupaten itu. Saat ini COVID ini
adalah UMKM. Itu contohnya di sana itu. Dulu bungkusan plastik. 5 tahun kita menggarap itu swasta tanpa bantuan dari pemerintah. Swasta. Kita punya yayasan BEDO, Business Export Development Organization. Itu program untuk seluruh UMKM seluruh Indonesia. Kayak gitu. Hasilnya bagus itu. Kenapa sekarang pemerintah itu menggiatkan UMKM-nya? Karena nanti ke depan saat ini sudah bisa dibuktikan UMKM yang jalan ekonomi. Kayak saya, pengusaha, garment, ekspor, keong, kan kayak gitu. Udah nggak ada gini lagi gitu. Makanya sekarang kalau ekspor tidak jalan, kita harus mempunyai suatu strategi ya udah bikin produk lokal sekarang. Harapannya Bu? Harapan saya ke depannya Mas Yusuf itu untuk 01 Bismillah itu menang ya, tetap mendengarkan suara-suara rakyat dan membela rakyat, jenenge ae wis makmur bersama wong cilik, dan itu harus benar-benar diterapkan. Dan Gus Reza sendiri adalah seorang yang masih muda, sangat luar biasa. Insya Allah dia harus bisa menerima apa sih potensi apa di Banyuwangi yang kita bisa buat untuk kemajuan ekonomi Banyuwangi. Saya pikir konsekuensi untuk pemenangan terhadap paslon 1, apa pesan dari pesan suara atau suara jenengan terhadap Eka Wangi? Kalau kepada Eka Wangi, Mas, kita sudah bersatu. Kenapa saya harus mengatakan bikin deklarasi? Untuk menghindari fitnah yang kemarin Mbak Irma dituduh untuk sebagai penyusup, ya. Penyusup, betulnya mas bener ya Yusuf di sana. Jadi penyusup. Jadi sebetulnya saya nggak mau mendeklarasikan bikin acara sini, enggak lah, cukup lah. Saya punya penggerak ini kordes dan kocam saya ini sebagian besar, hanya sebagian. Keterkaitan dengan COVID saya nggak bisa undang, tapi seluruh kecamatan wis tak undang. Ya memang saya tidak bisa menjanjikan suara yang wah ribuan enggak, tapi mungkin nanti saya bismillah. Misalkan 01 nilainya 4, 02 nilainya 5. Ada sedulur Irma nih jadi 10. Itu loh harapannya seperti itu. Ya kan? Jadi saya mengadakan deklarasi ini adalah supaya tahu bahwa kita itu benar-benar ke 01 tidak ada mas kaki 2 terus penyusun enggak ono. Ya saya orang bisnis, saya orangnya lurus-lurus aja seperti itu. Ya harapannya Mas Yusuf ya harus sama Gus Reza harus eling loh. Paling enggak kalau kita bertamu Mas Yusuf nih sedulur Irma, ada apa potensi apa selatan, Buah Naga, utara apa, tembakau, Glamour apa nih, singkong, ayo apa nih UKM harus diberikan. Saya adakan deklarasi dan saya meminta betul kepada seluruh partai pengusung 01. 1. Saya menghindari fitnah. 2. Supaya jelas bahwa saya tidak berkaki 2. Kan nggak gitu? Tidak abu-abu, seperti itu. Itu penting karena saya tidak mau Mbak Irma pengusung. Kok penyusup calon bupati kita itu Yusuf? Saya bukan penyusup, tetapi saya pendukung 01. Jadi memang saya kemarin bukan salah langkah karena memang masih di partai, saya harus taat kepada ketua. Mbak Irma, ayo kita mengantar. Saya mengantar dengan baik. Saya mengantar, silakan. Saya ajak suami saya ke 02. Tapi sebetulnya kenapa saya ke 01 ada 3 hal yang harus saya sampaikan. Mau tahu ya? Kalau media mau tahu? Media tidak. Ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Perintah ketua saya disuruh untuk mengantar karena belum mengundurkan diri. 1 minggu lalu saya sudah mengundurkan diri, berarti saya sudah bebas. Saya bebas, sangat bebas. Nah, keterkaitannya kenapa ke 01? 1, karena Eka Wangi, karena ketum saya. Ya,
saja datang ke Ekawangi, Pak Wijaya, saya Pak tolong suara untuk anggota Ekawangi itu luar biasa. Loh, yang mengorangkan orang kita harus bantu Pak. Ya, karena Mas Yusuf duluan ke Ekawangi, maka kita rapat secara internal. Kebetulan saya sebagai wakil ketua umum, maka dirapatkan atas perintah dan kesepakatan bersama harus ke 01. Dua, itu Ekawangi. Yang kedua adalah aspirasi dari Kordes dan Korjamsa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah masalah keyakinan. Pak, kalau kita yakin, ini nggak bisa loh dibelok-belokkan. Iya kan? Kalau kita yakin masalah rasa. Ketika Mas Yusuf bicara menyampaikan visi dan misi, loh, yo Pak Ketum menyampaikan bisik-bisik malamnya ketemuan sama kita beberapa 5 orang, ayo iya Pak. Kalau kata orang Madura itu meser, tahu ya artinya meser. Tapi kalau di Banyuwangi ini tanah kelahiran kita, di mana keyakinan itu harus ada loh. Lek Mas Mari sing kepalane ku ya wes sudah cukup. Beliau Pak Anas itu sudah memberikan yang sangat luar biasa 10 tahun. Saya gantian loh. Mas Wakil, kamu kan wakil, sudah mengabdi 10 tahun 2 periode. Ada pertanyaan Mbak Irma, kan kemarin nggak ada bunyinya loh. Ya jelas gak ada bunyinya, wong nggak dikasih ruang. Ya kan? Nggak dikasih ruang. Saya tidak menjelekkan, saya terima kasih. Beliau itu teman saya, ya kan? Tapi saya tidak punya hutang budi. Kalau saya punya hutang budi, berat rasanya untuk meninggalkan, ya kan? Banyuwangi itu harus dibangun bersama-sama dan harus memilih pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Benar kan? Ya kan? Begitu. Ya, jadi cukup tiga alasan. Membuat Banyuwangi lebih sejuk, lebih harmoni. Kalau Pak Yusuf selama ini tidak pernah diberikan sambutan, ternyata beliau sudah memberikan sambutan kepada saya. Jadi insya Allah akan lebih sejuk, lebih harmonis seperti tempatnya Bu Irma. Amin ya Rabbal. Ngaten nggih? Cocok nggih? Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya kira yang sering saya sampaikan bahwa 1,7 juta penduduk Banyuwangi ini beraneka ragam, bukan hanya dari suku, ras, budaya maupun agama. Tapi bahwa irisannya paling tidak bisa dibagi menjadi 2 saja garis besarnya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang merah, ada yang hijau. Ada yang senang gandrung, ada yang senang tahlil, ada yang senang jaranan, ada yang senang istighotah. Maka 1,7 juta ini punya buah namanya APBD. Maka fungsi dari seorang bupati dan wakil bupati tidak lain dan bukan adalah memastikan bahwa 1,7 juta ini mendapatkan manfaat dari buah namanya APBD. Nah, di pasangan Yusuf Riza ini kami tidak merasa paling baik, tidak merasa paling suci, tapi bahwa pasangan Yusuf Riza ini adalah memastikan representasi dari 1,7 juta penduduk. Maka kami insya Allah ingin memastikan yang senang tahlil juga bisa berjalan dengan tahlilnya, yang senang jaranan juga nanti selama pada norma-norma yang berlaku tetap nanti ini menjadi satu falsafah dan budaya yang harus didorong. Selama kemudian ini dalam koridor adalah untuk terus-menerus menggerakkan Banyuwangi menjadi lebih baik, dan kami niatkan bahwa supaya istilahnya program-program yang mikul dhuwur menjadi jeru harus terus dilakukan. Kalau bandara dibangun, maka insentif guru ngaji harus diberikan. Kalau internasional TVIJ dan 103 event festival jalan, maka Busda sebagai bagian dari Danasari Provinsi yang memastikan pembangunan masyarakat yang berakhlakul karimah, cerdas juga harus diberikan. Inilah program-program yang betul dulu dan betul yang hari ini nyuwun sewu, barangkali ada yang belum merasakan manfaat dari itu, maka kita niatkan di dalam kepemimpinan Pak Yusuf nanti, insya Allah semuanya akan mendapatkan manfaat dari apa yang menjadi niatan itu. Itu saja sih. Kepada Bu Irma dan sedulur Irma yang pada siang ini menyatakan diri untuk mendukung 01.
Dan yang paling hebat adalah sampai-sampai Bu Irma mengundurkan diri dari partai. Ini perjuangan yang tidak mudah. Ini perjuangan yang luar biasa dilakukan oleh Bu Irma dan kawan-kawan sedulur Irma. Kenapa? Hanya untuk mendukung 01 saja sampai mengundurkan diri. Ini adalah bahwa Bu Irma menginginkan perubahan di Banyuwangi. Mari kebersamaan ini kita galang terus, kita lakukan terus untuk Banyuwangi ke depan lebih baik. Saya ingin sampaikan di sini bahwa Ikawangi, Ikatan Keluarga Besar Banyuwangi ini ada di seluruh Indonesia. Luar negeri juga ada. Banyuwangi yang ada di perantauan semuanya alhamdulillah mendukung 01. Maka kami akan jalani dengan bersih tanpa ada korupsi. Saya komitmen di depan Bapak Ibu semuanya ini adalah janji saya. Ke depan perizinan di Banyuwangi harus tidak susah lagi. Perizinan di Banyuwangi harus sesuai aturan yang ada. Insya Allah saya tidak berbohong ya. Saya berjanji, janji ini adalah hutang. Insya Allah saya akan lakukan dengan sebenar-benarnya. Khususan ila Hajat Bapak Yusuf wa Gus Reza wa tamim bil khair. Allahumma ja'alna minan najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.